Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wa ahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fikih kita, masih membahas tentang al-hanas atau al-kafaratu qabla al-hanafi wa ba'dah, berkaitan dengan sumpah kemarin itu. Ittafaqal fuqaha ala anna al-kafarata la tajibu illa bil hanafi. Jadi para ulama fikih berpendapat bahwasanya atau bersepakat bahwasanya denda orang yang bersumpah itu tidak wajib kecuali kalau sudah melanggar. Jadi kalau sudah melanggar, sepakat harus membayar kafarah atau denda. Tapi wakhtalafu fi jawazi taqdimiha alaihi. Ulama-ulama berbeda pendapat tentang boleh tidak sebelum sumpah itu dilanggar kemudian dibayar kafarahnya. Ya, misalnya sumpah setelah ada 10 tabrakan itu dia bersumpah, wis demi Allah saya tidak akan naik kereta api misalnya. Tapi dia kemudian sadar bahwasanya dia itu sering di Jakarta. Ya. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan dia masih belum berani naik kereta api. Tapi karena dia sadar bahwasanya suatu saat dia pasti naik kereta api lagi, terus dibayar. Dendanya tadi itu dibayar. Dia belum melanggar, tapi dibayar dulu. Itu boleh enggak? Kalau sudah melanggar wajib dibayar dendanya. Tapi sebelum melanggar boleh enggak dibayar? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Fajumhurul fuqaha yara annahu yajuzu taqdimul kafarah 'ala al-hanafi. Jumhur berarti sebagian besar ulama itu membolehkan kita membayar denda, kita membayar kafarat meskipun belum melanggar sumpah itu. Jadi saat turun melanggar sumpah harus dibayar dhisik. Wa ta'khiruha anhu wa fil hadithi inda Muslim wa Abi Dawud wa Tirmidzi, berdasarkan hadisnya Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Rasulullah, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al. Siapa yang bersumpah kemudian dia tahu bahwasanya kalau seandainya dia tidak bersumpah itu lebih baik, tapi sekarang sumpahi, falyukaffir an yaminihi falyaf'al, kemudian dia membayar dendanya, maka pada saat itu sudah boleh dia itu melakukan yang tadi disumpahi tadi. Ya misalnya kayak tadi, ya, dia bersumpah tidak naik kereta, ya ternyata naik bis itu payah. Meskipun bis yang enak, tapi jalannya yang nggak enak. Kemudian tidak tepat waktu sampai Jakarta misalnya. Kalau naik pesawat, Pak, anggarannya ini yang agak besar.
Akhirnya balik, wah, ngono kereta itu tetap enak gitu loh, meskipun ada pernah terjadi kecelakaan misalnya. Nah, berarti dia melihat bahwasanya naik kereta itu tetap menurut dia lebih utama, lebih enak daripada yang lain. Tapi sekarang sumpah yang mau. Maka kata Rasulullah, "Falyukaffir an yaminihi wal yaf'al." Ya, bayaran dendamu, kemudian sekarang setelah bayar denda, wis numpak kereta mana ndak apa-apa. Ya. Fi hadzal hadits jawazu taqdimil kafarah 'anil hanafi. Dalam hadis ini terkandung diperbolehkannya membayar denda sebelum melakukan pelanggaran. Jadi sebelum melanggar sumpah dibayar dahulu. وعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقوله رسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. Tapi dalam riwayatnya Muslim yang lain, ya, ada hadis yang berbunyi seperti ini. Siapa yang bersumpah kemudian ternyata seandainya dilanggar, tadi saya tidak akan naik pesawat, tapi dia butuh naik pesawat, ya, maka dalam hadis ini dikatakan falyatiha, disuruh melakukan pelanggaran dulu, dalam arti misalnya saya bersumpah saya tidak akan naik kereta. Hadis ini menjelaskan sebelum sampeyan membayar denda dari pelanggaran sumpah tadi itu, naik kereta dulu baru membayar dendanya. Fal yukaffir an yaminihi. Jadi disuruh naik kereta dulu, baru setelah itu bayar dendanya, bayar kafarah sumpah tadi. Qala haula wa man qaddama al-hanatha kana syari'an fi ma'siyatin wa qad yamutu qabla an yatamakkana min al-kafarah wa 'ala hadhihi hiya hikmah irsyad Rasul sallallahu alaihi wasallam ila taqdimi al-kafarah. Jadi pendapat jumhur ini membolehkan membolehkan membayar kafarah dulu sebelum melakukan pelanggaran. Khawatirnya sudah melanggar kemudian belum membayar kafarah terus meninggal. Nah, itu kan berarti ada hutang yang belum disahuri, ya. Jadi pernah bersumpah tidak mau naik kapal misalnya. Sebelum dia itu melakukan pelanggaran, dibayar dulu dendanya. Itu dibolehkan. Kenapa? Kalau seandainya nunggu nanti sampai melakukan pelanggaran, sampai naik kapal, iya langsung dibayar. Kalau lupa kemudian meninggal, nah itu nanti dia punya hutang untuk membayar kafarah. Itu alasannya jumhurul ulama. Wa yara Abu Hanifah anna al-kafarata la tasihhu illa ba'da al-Hanafi. Ya. Pendapatnya Abu Hanifah berbeda dengan pendapatnya jumhurul ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya kafarah atau denda itu tidak sah kecuali setelah melakukan pelanggaran sumpah itu. Karena kafarat itu tidak ada hakikatnya ketika tidak ada pelanggaran. Jadi kafarat itu tidak ada kalau tidak ada pelanggaran. Nah ini belum ada pelanggaran kok bayar kafarat, ini bayar rokok. Ini Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Ya. Makna la tasihhu illa ba'da al-hanafi li tahaqquqi mujibiha hina idzin wa qawlu sallallahu alaihi wasallam falyukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khair ma'nahu innahu falyaqsid ada al-kaffarah. Abu Hanifah menafsiri hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyukaffir an yaminihi, ya, bayaran denda dulu, kafarah dulu, setelah itu ya boleh kamu melakukan yang
kamu sumpah tadi itu dimaknai oleh Abu Hanifah bahwasanya kalau dia melakukan pelanggaran ya baru membayar kafarahnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Nahl, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Ya, maksudnya ayat ini adalah kalau kamu ingin membaca Al-Quran, fasta'idz billah. Ya, beristiadalah kepada Allah. Ya, itu dikorelasikan oleh Abu Hanifah seperti itu. Tapi jumhurul ulama tetap membolehkan kita membayar denda berdasarkan membayar denda sebelum melakukan pelanggaran sumpah berdasarkan hadisnya Imam Muslim tadi. Baik. Ini masalah sumpah. Karena itu jamaah sekalian, ketika kita bersumpah maka hati-hati, karena sumpah itu kalau melanggar itu nanti ada dendanya, ada kafaratnya. Apa saja kemarin? Memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, membelikan pakaian untuk 10 potong untuk 10 orang miskin. Ya. Jadi pakaian yang sampai bisa digunakan untuk sholat. Jadi misalnya di toko kelambi itu gak iso, apalagi kopiah tok. Beli kopiah 10 gitu, sebagai denda gak bisa. Ya. Kalau sarung mungkin bisa, karena bisa sarungan tok pakai sholat ya. Tapi sholat mah sampai sarungan tok, gak ada kaosan, gak ada kelambenan ya. Nah, itu syaratnya pakaian itu seperti itu. Jadi nggak boleh kopiah saja atau baju saja, apalagi kaos saja. Kalau tidak, apa kemarin yang ketiga? Memerdekakan budak. Nah, kita mungkin kesulitan untuk memerdekakan budak. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, apa yang alternatif yang keempat? Puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu boleh berturut-turut, boleh tidak. Ya, tidak ada penjelasan harus berturut-turut, tidak. Ya, boleh sampean 3 hari itu puasa terus menerus, boleh sehari puasa nanti 2 hari libur puasa lagi, niatnya untuk membayar kafarah. Itu kalau kita bersumpah dan melanggar sumpah kita. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Karena babnya beda ini, bab nazar. Sudah tidak bab sumpah lagi. Bu? Jadi kita bersumpah, pokoknya aku demi Allah gak gelem naik pesawat. Terus ternyata daftar haji. Oh, berarti numpak kapal atau numpak sepeda. Nah, sampean bisa tak berangkat haji pada zaman sekarang ini? Sekarang ini ya di Indonesia rata-rata itu kan naik pesawat gitu loh. Jadi sampean bersumpah, saya tidak akan naik kapal terbang demi Allah misalnya. Ya. Terus ternyata sampean bayar ONH, daftar haji gitu. Lopo ini menyediakan KBI hanya naik kapal laut. Ya. Nah, berarti kalau sudah seperti itu berarti pasti ada pelanggaran ini. Kalau ada pelanggaran berarti harus membayar kafarat tadi itu. Memberi makan 10 orang, atau membelikan pakaian, atau memberikan budak, atau puasa 3 hari. Ya. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan sumpah Pak. Iya. Kalau terutama pegawai Pak. Semua pegawai negeri itu kalau diangkat dari menjadi pegawai itu kan berangkat sumpah.
Sumpah pegawai. Ya, untuk apa itu? Biasanya isi sumpahnya itu apa? sumpah itu tidak akan menerima hadiah berupa apapun, akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, biasanya begitu. Ya. Nah itu yang sering dilanggar biasanya melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya untuk pegawai. Kemudian untuk jabatan, pejabat, setiap angkat jabatan mereka diangkat sumpah. Kebanyakan mereka sekarang ini mungkin banyak yang tidak terasa dia melanggar. Pada tiap tahun biasanya itu menerima bingkisan, hadiah dan lain sebagainya. Itu bagaimana menyampaikan pada? Terima kasih. Wah, ini berarti Indonesia ya. Kan dia sudah berjanji, aku bersumpah akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Itu sumpahnya. Salah satu ciri menjalankan tugas sebaik-baiknya itu kan datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Misalnya, masuk jam 8 tapi teko jam 8:30. Nah itu kan berarti sudah melanggar sumpah itu ya. Ya, melanggar sumpah enggak ini? Cuma memang ngelambiar, artinya tidak bisa ditafsiri macam-macam gitu. Aku ini sudah berusaha maksimal sebaik-baiknya. Buktinya apa? Buktinya tugas di meja saya semuanya beres. Nah, akhirnya ada alasan untuk mengelak. Ya. Dan memang tidak bisa dipastikan misalnya begini, sampai yang datang nggak tepat waktu, berarti sampai melanggar sumpah. Susah kita memaknai itu memang. Meskipun bisa jadi, ya. Karena kedatangan itu juga merupakan parameter bahwasanya sampai itu kerjanya baik atau tidak. Ya, kecuali ada alasan yang keterlambatan itu. Nah, kayak orang seperti itu terus bagaimana? Sumpah tidak mau menerima hadiah, tapi kalau lebaran nggak kasih juga menguati. Itu bagaimana itu? Nah, kita lihat dulu apakah betul dia dulu ketika diangkat sumpah jabatan itu seperti itu. Ya. Lafaz yang diucapkan itu apakah betul seperti itu? Misalnya, saya berjanji demi Allah tidak akan menerima hadiah dari siapapun. Misalnya, ya. Hadiah yang dimaksud itu apa? Kan yang dimaksud hadiah itu adalah sogokan atau suapan. Masa pegawai yang berjanji saya tidak akan menerima hadiah dari siapapun, masa kalau istrinya memberi hadiah tidak diterima? Masa kalau anaknya mau memberi hadiah juga ditolak? Hadiah di situ kan yang dimaksud bukan semua hadiah menurut saya, tapi hadiah yang ada unsur-unsur penyuapan. Ya, jadi memang tafsirannya luas, ya. Nah, intinya kalau jadi pegawai ya berusaha kerja yang maksimal dan jangan sampai curang, ya. Nah, untuk sebagai ganti barangkali salah, ya banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga banyak bersedekah. Semoga istighfar itu, sedekah itu, amal-amal sunnah itu bisa menutup kekurangan ketika menjadi pegawai negeri. Dan memang susah kalau apakah harus kena kafarat. Dalam setahun udah piro terlambat. Ya. Seminggu masuk peng 5 itu terlambatnya peng 4 ya. Sementara denda untuk satu pelanggaran itu poso 3 dino paling enggak. Terus posonya kapan? Ya, lah bendino poso pegawai kayak ini. Oke. Monggo, coba. Ini kan Pak boleh kita itu membatalkan sumpah itu supaya tidak kena kafaratnya itu kan, karena terlanjur itu. Boleh tidak kita ingin membatalkan itu mana ini? Misalnya batalnya cara apa? Gak sengaja gitu ya. Lalu kadang terucap itu sampai sumpah itu kan berarti panji ini harus niat no hati gitu loh. Makanya sumpah yang main-main tidak dianggap sumpah. Ya. Sumpah romus atau sumpah kadzib juga tidak dianggap sumpah dalam masalah ini gitu. Sumpah yang munaqadah adalah sumpah yang memang dia itu niat untuk bersumpah. Nah, bagaimana cara
agar sumpah kita itu tidak tidak kena kafarat, ya jangan dilanggar. Saya misalnya demi Allah tidak akan saya naik kapal misalnya. Ya jangan naik kapal. Bagaimana kalau naik perahu? Apakah kapal itu perahu? Nah, itu dikembalikan kepada uruf. Ya. Masyarakat itu apakah menyebut kapal itu pokoknya semua yang ngapung di air, ya termasuk perahu, getek dan seterusnya. Dikembalikan kepada uruf. Kalau masyarakat itu menyebut pokoknya yang ngapung di air, itu disebut kapal, ya berarti sampean gak oleh numpak getek, gak oleh numpak perahu, gak oleh numpak kapal, gak oleh numpak apa, Pak? Ketebok, ya, ketebong itu, gak oleh numpak monetong itu yang ya dibelah, ya gak oleh. Tapi kalau masyarakat kapal itu ya kayak kapal Kebon Solo, ya apalagi Kelimutu, ya berarti ya jangan naik ke Kebon Solo, Kelimutu, kapal penyeberangan sehari itu termasuk kapal. Berarti ini kecil-kecil itu perahu enggak termasuk kapal. Boleh zaman. Nah, jadi kalau supaya kita tidak terhindar dari kafarat, jangan melanggar. Ya, jangan melanggar. Kemarin saya sebutkan, misalnya zaman sumpah, aku gak makan daging. Sumpahnya itu demi Allah saya gak makan daging. Ya. Terus sama yang makan pentol. Pentol itu daging gak kira-kira? Daging. Masyarakat biasanya menyebut pentol itu daging gak? Kalau di masyarakat itu menyebut bahwa pentol itu daging, ya gak boleh. Ya. Tapi kalau di masyarakat itu enggak, pentol itu memang asalnya daging, tapi kalau campurannya tepung, ada garam, ada micin, ada macam-macam, ya berarti itu sudah tidak disebutkan tadi, tidak seperti yang disebutkan. Jadi intinya agar kita terhindar dari kafarat, jangan melanggar. Misalnya sampean, demi Allah saya tidak akan naik becak, ya pokoknya sampai lawan kok naik becak sampean. Masih yang gak ono mobil, gak ono ojek, yang ono cuma becak gak oleh. Kalau sampai naik becak pada saat itu, artinya aku gak keluar deh. Ya berarti bayar kafarat, karena sampai pernah bersumpah tidak akan naik becak. Ya. Oke, kita lanjutkan bab nazar. Oh, iya. Ada mic-nya barangkali. Oh, keras nih. Silakan. Baru sekarang ngertinya. Jadi bolak balik sumpah, Pak yo, kan yo. Mungkin. Terus bolak balik melanggar orang. Tapi gak ngerti yo, gak bayar apa-apa pun gak ngerti yo. Nah, orang yang tidak ngerti, gak tahu ilmunya itu ya makfuun anhu. Rufi al-qalamu an salasin. Al-khata. Gak ngerti itu khata. Wan nisyan atau lupa, ya. Wa mastukrihu alaihi atau yang dipaksa. Nah, mulai sekarang Pak, sama ngerti. Ya, mulai sekarang kalau sumpah itu harus kalau kemarin gak ngerti ilmu nih, ya wes itu masa lalu. Ya, wallah alam bisawab. Nggih, monggo. Suaranya keras enggak? Gimana? Enggak. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi masalah sumpah. Ini masih ringan kelihatannya ini. Ya saya tanyakan di sini sumpah yang berat. Sumpah? Sumpah yang berat.
Misalnya, saya mau habis memperkosa orang, mau bunuh, mau rampok. Ini kan keji semua nih, kalau ini. Kemudian saya disilang oleh polisi. Saya ditanya, kau pernah merampok? Sumpah, tidak akan pernah saya mau berbuat begitu. Nah, ini titik yang pertama. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana hukuman orang ini? Karena kelakuannya itu sangat kecil dalam dunia ini. Di hadapan Allah nanti kalau sudah kembali di tangan Allah. Sekian dan terima kasih. Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Baik. Ketika orang itu melakukan suatu tindak pidana kejahatan, maka ketika polisi ingin menangkap orang itu, polisi harus punya bukti. Bukti yang paling kuat adalah pengakuan. Bukti yang paling kuat itu pengakuan. Ya. Kalau orang lapor dalam hukum Islam, ya, lapor bahwasanya tetangganya berbuat zina, tapi tidak ada saksinya kecuali dia sendiri, malah dia yang kena. Namanya qadzaf. Orang yang lapor itu, yang tidak datang dengan 4 saksi, itu malah kena hukuman cambuk berapa kali? 80 kali. Nah, oke lah, misalnya tidak ada yang tahu, tapi pelakunya itu mengaku, pengakuan itu adalah bukti yang paling kuat. Oke. Tapi kalau tidak ngaku, tapi polisi punya bukti, ya, bahwasanya jam sekian, tanggal sekian, kamu itu melakukan pembunuhan. Buktinya apa? Ini sidik jarimu. Ya toh? Bukti yang lain misalnya, lo ini gamanmu atau pisaumu itu masih ada darahnya. Bukti yang lain misalnya, kaosmu kok ternyata ada darahnya. Ya, itu bukti penting bagi polisi untuk mengungkap bahwasanya dia itu melakukan pembunuhan. Apalagi ada saksinya misalnya, oh iya dia itu pembunuhnya. Ya. Walaupun dia itu bersumpah, sumpah Pak Hakim saya tidak melakukan, sumpah, bahkan seandainya demi Allah pun diucapkan, buktinya kuat, dia akan dikenai hukuman. Nah, kalau dia buktinya sudah kuat, polisi sudah pegang buktinya, ya, sidik jarinya betul dia, darah, kemudian celurit dia, sendal yang tertinggal di TKP juga sendal dia, kaosnya ada cipratan darah, buktinya sangat kuat. Kalau dia bersumpah demi Allah saya tidak melakukan, berarti sumpah dia itu sumpah ghamus. Sumpah ghamus itu nggak ada kafaratnya karena dendanya atau hukumannya jahanam. Hukumannya di neraka. Ya. Nah, jadi kemudian begini, sumpah yang kita bahas di sini adalah ketika sumpah itu menggunakan kata demi Allah. Demi Allah, wallahi, tallahi, warrahman, dan seterusnya. Sumpah yang seperti itu yang kita bahas. Tapi kalau saya bersumpah tidak melakukan, sumpah seperti itu bukan dalam bahasan ini. Sumpah yang dimaksud di sini adalah kalau ada kata wallahi, tallahi, atau sifat dan asma Allah yang lain. Ya, nah, jadi kalau ada persidangan seperti itu, polisi harus punya bukti yang kuat. Ya, bagaimana kalau apa yang tertuduh itu diantemi supaya ngaku misalnya? Biasanya kan caranya kan seperti itu. Kamu yang melakukan? Enggak, Allah. Ayo ngaku. Enggak, mulak lagi. Ya, sampai bendol kabeh diantemi. Apakah seperti itu cara mengorek keterangan? Tidak bisa dibenarkan. Makanya kan kadang-kadang salah penyidik itu menangkap orang gara-gara tadi itu ditakut-takuti sama penyidiknya.
ngaku wae lebih ringan daripada kamu berbelit-belit. Akhirnya kan ngaku kan? Akhirnya masuk penjara seperti di Jombang. Padahal pelakunya bukan dia. Ya, yang satu sudah di penjara, yang satu lagi masih dalam persidangan, tapi ternyata pelakunya adalah Rian. Kenapa kok dia mau ngaku dalam BAP-nya itu ngaku? Karena tadi itu ditambahin. Ya, jadi nggak bisa kita paksa orang nggak melakukan, tapi harus mengaku itu nggak bisa dalam Islam. Ya, tapi kalau ada bukti, ada pengakuan, atau tidak ada pengakuan tapi ada bukti, ya itu sudah kuat. Saya tambah sedikit, Ustaz. Ini saya dengar alasan Ustaz tadi hanya dunia saja. Hanya di dunia saja. Tapi saya menanyakan tadi, bagaimana hukumannya nanti orang kalau mati di hadapan Allah? Apakah itu berat? Apakah ringan? Nah, disitulah pertanyaan saya itu. Terima kasih. Jadi ketika orang itu bersumpah dan sumpahnya bohong, maka hukuman itu sangat berat. Jahannam khalidina fiha. Jadi orang yang sumpahnya bohong, sumpah ghamus, itu fi nari jahannam. Nah, jahannam itu misalnya ya, gak dihukum tambahan melbu, wis luar biasa susahnya. Ya, masuk neraka jahanam itu misalnya nggak digebukin pun, itu sudah luar biasa siksanya. Jadi termasuk dosa besar. Karena itu di pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya yamin al-ghamus itu termasuk al-kabair. Ya, sumpah yang bohong, melakukan tapi bersumpah tidak melakukan, itu termasuk melakukan dosa besar. Dan dosa besar itu siksanya juga besar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bab nazar ini. Nazar itu apa? Sering kita mendengarkan ucapan nazar. Meskipun di dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya Ibnu Umar, ya, bahwasanya Nabi itu pernah melarang orang bernazar. Kata Nabi, innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bukhl. Orang yang melakukan kebaikan karena nazar itu termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Nazar itu kan sampai mau melakukan kebaikan kalau mendapatkan kebaikan. Ya kan? An-nadharu huwa iltizamu qurbah ghairu lazimin fi asli syara'. Nazar itu definisinya adalah kita melakukan suatu ketaatan, qurbah. Qurbah itu artinya kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, baik berupa amal ibadah atau yang lain, ya. Min ghairi lazimin, padahal sesuatu yang kita ingin lakukan itu tadinya tidak wajib. Ya. Bilafzin syar'iyyin yush'ar bidzalika mithlu ay yaqul lillahi alayya an atasaddaq bimablaghi kadza. Saya demi Allah akan melakukan sedekah sejumlah sekian kalau saya sembuh dari sakitku. Kalau saya sembuh dari sakitku, saya akan puasa 3 hari misalnya. Nah itu kan nazar. Ya. Nanti ada nazar itu ada yang dengan syarat, ada yang tidak dengan syarat. Ya. Yang dengan syarat itu yang biasa kita dengar, yang biasa kita pahami di masyarakat itu adalah nazar yang dengan syarat. Tapi ada nazar yang tidak dengan syarat. Pokoknya dia itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan tanpa ada sebab tertentu. Misalnya nggak nunggu anaknya lulus, nggak nunggu dia itu sembuh, nggak nunggu rumahnya itu laku, nggak nunggu dan seterusnya. Pokoknya dia mewajibkan dirinya. Pokoknya aku minggu demi Allah saya akan pergi iktikaf.
Jadi dia itu sudah berjanji kepada Allah dia akan melakukan i'tikaf pada hari Minggu tanpa diembel-embeli. Kalau anakku lulus, nggak ada itu. Ya. Tanpa dia beli-beli, nek aku waras, aku i'tikaf, nggak pakai begitu. Pokoknya dia mewajibkan dirinya untuk i'tikaf misalnya, itu sudah termasuk nazar. Tapi nazar yang tanpa syarat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nazar dalam Al-Qur'an juga ada kata-kata nazar, misalnya ucapannya ibunya Isa, ya, Maryam dalam surat Ali Imran ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran, istrinya Imran, ya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Jadi istrinya Imran pernah bernazar, saya nazar ya Allah bahwasanya anak yang saya kandung itu saya nazarkan muharrar, menjadi orang yang ahli ibadah yang dekat kepadamu. Ya, fataqabbal minni. Maryam pun juga pernah bernazar ketika Maryam itu hamil, ya. فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Saya bernazar atas nama Allah akan puasa. Falan ukallimal yauma insiya, mulai sekarang saya tidak akan bicara, ya, pada manusia. Jadi nazarnya Maryam itu tidak ngomong kepada orang, puasa bicara. Masyru'iyatuhu fil Islam, nazar itu meskipun bukan termasuk dianjurkan tapi ada syariatnya, ya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah 270 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu." Apa saja infak yang engkau infakkan, harta yang engkau infakkan, atau nazar yang kamu ucapkan, fa innallaha ya'lamu. Allah itu maha tahu. Allah itu ngerti terhadap apa yang kamu berikan. Allah itu ngerti terhadap apa yang kamu nazarkan. Ya. Di dalam sunnah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Siapa yang nazarnya itu bentuknya ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia itu melakukan nazar itu. Wa man nazara an ya'sihi fala ya'si. Dan siapa yang nazarnya kok bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dilaksanakan. Misalnya ada pegawai baru, ya, gajian baru, terus nazar, pokoknya gajian pertamaku tak tuku togel. Ya. Nazar kok, tapi nazarnya maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Kalau dia menunaikan berarti melakukan kemaksiatan. Terus gaji pertamaku tak tukokno minum-minuman keras misalnya. Wah, itu berarti nazar maksiat. Kata Nabi, siapa yang nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah, wal Islam wa in kana qad syara'a illa annahu la yastahibbuhu. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Aisyah, ya. Wal Islam wa in kana qad syara'a, Islam meskipun mensyariatkan, ada syariat nazar, illa annahu la yastahibu. Hanya saja Islam kapan seneng karo wong sing melakukan kebaikan karena nazar itu. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan hadisnya Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nazar.
Rasulullah pernah mencegah orang nazar, ya, dan bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yastakhraju min bakhil. Ya, orang yang nazar itu sesungguhnya dia itu orang yang bakhil, karena dia melakukan suatu kebaikan karena ada satu keinginan yang diinginkan. Insya Allah nanti masih panjang pembahasan tentang nazar, ya. Oh tidak, satu pertemuan insya Allah selesai. Sekarang sudah jam 18.36. Kita akhiri. Kalau ada pertanyaan tentang nazar, insya Allah pada pekan depan, pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.